Halo teman-teman, kembali lagi di GTK ID, channel kesayangan kalian semua, dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Untuk kalian yang baru bergabung, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendonasikan subscribe gratis kalian ke channel GTK ID. Tentunya agar channel GTK ID semakin berkembang, semakin maju, dan memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Gak perlu berlama-lama lagi, kali ini adalah PC rakitan untuk subscriber GTK ID yang berdomisili di Garut, Jawa Barat. Dan ini adalah PC-nya. Oke, di rakitan PC kali ini di sini menggunakan platform dari Intel yang generasinya sangat baru atau paling baru, yaitu Intel generasi ke-10. Nah, untuk komponennya apa saja, mari kita jelaskan satu persatu.
Di sini saya menggunakan prosesor tentunya dari Intel generasi ke-10 yaitu Core i3 10100F, di mana Core i3 ini di generasi 10 sudah melakukan banyak perubahan ya, perbaikan. Di antaranya dia sudah memiliki 4 core dan juga 8 thread. Dan ini untuk kemampuan digunakan editing menjadi sangat lebih baik. Pastinya ya sudah memiliki 8 thread. Dan juga untuk digunakan gaming sudah mantap banget. Dan juga untuk kalian ingin streaming juga sudah bisa digunakan ya. Dan untuk prosesor ini memiliki speed atau base clocknya yaitu 3,6 GHz dan juga boss clocknya di 4,3 GHz. Nah, untuk seri ini adalah seri F ya, 10100F, di mana seri F ini yaitu discrete graphic, yang mana ini adalah murni prosesor atau murni untuk berpikirnya saja gitu ya. Jadi tidak ada tampilannya. Kalian wajib memasangkan VGA eksternal. Jika tidak, PC-nya tidak akan ada tampilan. Dan untuk motherboardnya, di sini saya menggunakan motherboard yang cukup digunakan untuk kere-hore, penyelamat kere-hore ya sebetulnya. Di sini ASRock H410, di mana ASRock ini hampir sudah tidak ada masalah, sudah cukup baik, sudah cukup oke. Namun di sini belum ada M.2-nya. Tapi untuk kalian yang ingin menggunakan M.2, kalian bisa membeli yang seri M.2-nya. Harganya sedikit lebih mahal. Dan untuk RAM-nya, di sini saya RAM-nya menggunakan Kingston HyperX Fury RGB, di mana di sini sih menurut saya RGB-nya cakep sekali ya. Dari bentuknya juga imut gitu, kecil tapi RGB-nya meyakinkan. Saya pribadi sih sangat suka ya untuk desain dari RGB-nya ini, dari RAM-nya ini, tapi itu kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Dan ini memiliki frekuensi 2666 MHz, di mana di sini i3 10100F juga sudah bisa membaca RAM hingga 2666 MHz, berbeda dengan generasi sebelumnya hanya 2400 MHz. Ini adalah satu perubahan untuk prosesor yang cukup baik gitu ya. Nah, lalu di sini saya menggunakan storage atau penyimpanan dengan dua tipe penyimpanan, yang mana satu adalah sebuah SSD SATA dari Adata SU650 dengan kapasitas 120 GB. Ini sih untuk OS-nya saja. Dan satu lagi saya menggunakan hard disk 1 TB dari WD Blue, yang mana ini bukan rekondisi atau refurbish ya. Ini baru original yang bergaransi 2 tahun. Ciamik ya, 2 tahun cuy garansinya. Oke, lalu untuk CPU cooler, di sini CPU cooler saya menggunakan dari Dark Plus Shadow. CPU cooler Dark Plus Shadow, yang mana di sini sih untuk segi pendinginan mungkin nggak terlalu jauh dengan yang stock cooling, tapi di sini ada ring dari RGB dari si coolernya, ini cukup menambah estetik sih menurut saya. Jadi tambah bagus lah, tambah enak juga dilihatnya gitu ya. Nah, tapi itu kembali lagi ke selera gitu. Dan untuk PGA-nya, di sini saya memasangkan PGA yang cukup sangat cocok dipadukan atau disandingkan dengan prosesornya. Atau untuk rakitan kali ini ya, yaitu saya menggunakan GTX 1650 Super dari Gigabyte yang versi OC-nya, dan ini tentunya sudah GDDR6 ya pastinya. Di sini saya mengapa mengambil ini, karena dari Gigabyte ini tentunya mereknya sudah cukup ternama, nggak perlu diragukan lagi ya. Hampir nggak ada yang nggak tahu merek Gigabyte ya. Gigabyte itu merek yang cukup bagus ya, bagus. Dan juga di sini poin plusnya adalah garansinya cukup panjang, yaitu 3 tahun. Jadi cukup worth it lah untuk diambil di rakitan kali ini gitu. Mereknya juga bagus, garansinya panjang, cukup oke lah gitu. Performanya juga ya nggak usah diragukan lagi lah. Dan untuk power supply-nya di sini, saya menggunakan power supply yang cukup mumpuni, cukup membuat sehat untuk PC ini, yaitu saya menggunakan power supply dari Cooler Master Elite V4 500 watt. Dan PSU ini sih menurut saya udah teruji ya, nggak perlu khawatir lagi, udah cukup bagus. Jadi mungkin ini salah satu rekomendasi PSU untuk kalian juga yang mau build PC ya. Ini bisa jadi salah satu opsi lah untuk PSU kalian gitu ya. Nah, untuk casingnya, terakhir di sini casingnya saya menggunakan casing yang sangat ciamik sekali, yaitu casing dari Paradox Gaming Dragon Slayer. Ini adalah casing yang tampilannya oke,
sangat menarik, luxury, elegan, dan juga memiliki airflow yang cukup baik karena di depannya sudah ada celah juga untuk intake-nya, dan juga di belakangnya juga sudah bisa support 2 di atas untuk fan pembuangannya dan 1 di belakang ya untuk pembuangan anginnya. Jadi airflow-nya sih ini cukup oke ya. Dan di sini dipasangkan 3 fan RGB yang mana sudah terdapat dari paket penjualannya ya. Ada 3 yang modenya juga sangat banyak, bisa dirubah-rubah. Jadi untuk kalian yang bosen dengan warna-warna yang lain, kalian bisa rubah sesuai selera hati kalian masing-masing nantinya gitu. Dan untuk intake-nya di sini saya menambahkan 2 fan standar saja untuk menarik angin dari depan gitu ya, dari luar untuk memberikan angin segar. 2 fan saja cukup ya. Jadi total fan-nya di sini 5 fan. Nah, itu saja komponen PC kita kali ini, cukup menarik menurut saya ya untuk di-build atau menjadi rekomendasi ya untuk komponen-komponennya. Nah, lalu kita lihat bagaimana sih benchmark-nya. Mari kita lihat benchmark-nya.
Nah, oke, itulah tadi hasil benchmarknya. Kalau kita lihat di sini, untuk prosesornya di sini memang banyak perubahan ya. Bisa terlihat juga dari skor Cinebench-nya gitu ya, dari dibandingkan dengan prosesor yang sebelumnya gitu. Ya ini adalah satu pencapaian cukup luar biasa menurut saya ya untuk Intel gitu. Di generasi ke-10 ini sudah melakukan perbaikan yang cukup hebat lah. Dan untuk game-game lainnya kalian gak perlu ragu lagi ya, mau main game apapun kalian sudah bisa libas rata kanan pastinya. Dan juga untuk streaming juga udah bisa, untuk editing juga udah enak gitu ya. Dan untuk konsumsi daya seperti apa sih? Nah, untuk konsumsi dayanya di sini saya menggunakan wattmeter saat kondisi idle berkisar sekitar 60 watt saja, dan saat di game atau full load game berkisar sekitar 210 sampai 220-an watt lah gitu. Ya untuk watt ini sih cukup terbayarkan dengan performanya, cukup oke juga gitu ya. Ya kalau masalah irit atau boros itu kembali lagi ke kalian masing-masing gitu. Menurut saya sih cukup irit gitu ya untuk rakitan ini. Dan untuk harganya, berapa sih total komponen yang kita beli tadi? Untuk harganya adalah sekitar 8 jutaan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang PC rakitan 8 jutaan ini ya, atau 8,6 jutaan kali ini gitu? Menurut saya sih ini sangat worth it juga ya, untuk mungkin di build di 2021 juga masih oke gitu. Ini bisa menjadi opsi untuk kalian yang pengen build PC baru, generasi baru, dengan bisa dibilang range budget 8 jutaan ya, ini cukup oke gitu. Terus kira-kira ini bisa nggak sih masih dioptimasi atau di fresh lagi budgetnya? Masih bisa, kalian masih bisa mengurangi, misalkan RAM-nya hanya cukup 8 GB dulu saja, atau misalkan casingnya bisa diganti dengan budget yang 300 ribuan, CPU coolernya menggunakan stock cooling, atau mungkin VGA cardnya mungkin bisa ngambil yang lebih murah lagi. Itu mungkin bisa selisih sekitar 500 sampai 1 jutaan lagi gitu ya untuk kalian yang pengen nge-press budget. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat kalian, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Untuk kalian yang ingin dibantu rakit, silahkan kalian DM ke Instagram kita di GTech ID, dan jika ada kesempatan pasti kita akan bantu rakit untuk kalian. Dan seperti rakitan kali ini juga ada rakitan PC untuk subscriber GTech ID. Jadi siapapun bisa rakit, siapapun bisa dibantu rakit di channel GTech ID. Yang penting waktu dan kondisinya pas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan salam GTech ID. See you.